Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Kali ini, kita akan membahas tentang kisah hidup dari para martir cinta kasih. Yang pertama, Santo Aloysius Gonzaga. Aloysius Gonzaga adalah santo pelindung bagi pemuda-pemudi Katolik. Ia dilahirkan pada tanggal 9 Maret tahun 1568 di Lombardia, Italia. Ia merupakan anak sulung dari keluarga Pangeran Castiglione. Karena ia begitu penuh semangat hidup, ayahnya berangan-angan agar kelak ia akan menjadi seorang perwira militer yang hebat. Setelah remaja, Aloysius dikirim ke istana-istana para raja dan pangeran. Kelicikan, kedengkian, dan kecemaran merupakan hal biasa di sana. Tetapi dari semuanya itu hanya membuat Aloysius lebih berhati-hati dan tetap hidup sesuai tanggung jawab Kristianinya. Ketika Aloysius berumur 16 tahun, ia memutuskan untuk masuk biara Serikat Yesus, dan ayahnya sangat menentang keinginannya itu. Tetapi setelah 3 tahun, akhirnya ia mengizinkannya juga. Tinggal di dalam biara, Pangeran muda Aloysius wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan kasar. Ia juga melayani di dapur dan mencuci piring-piring kotor. Dan ia tidak pernah mengeluh. Ia biasa mengatakan, "Aku ini sepotong besi yang bengkok. Aku datang kepada agama agar dijadikan lurus oleh palu penyangkalan diri dan laku tobat." Pada awal tahun 1591, terjadilah wabah penyakit pes dan kelaparan di Italia. Aloysius mengumpulkan dana dengan pengemis di Roma bagi daerah-daerah yang terkena wabah. Aloysius bekerja langsung merawat orang-orang sakit, mengangkut orang-orang yang hampir mati di jalan raya, membawanya ke rumah sakit, memandikan mereka dan memberi mereka makan, serta mempersiapkan mereka untuk menerima sakramen-sakramen. Keadaan jasmaninya berontak ketika berhadapan dengan penyakit, darah, dan segala yang kotor berbau. Sekalipun demikian, Aloysius mengatasi rasa jijik itu untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Ia melayani orang-orang sakit, hingga akhirnya penyakit pes itu menyerangnya juga. Santo Aloysius Gonzaga wafat ketika baru berusia 23 tahun dan dimakamkan di gereja Annunziata di samping Kolose Roma. Di kemudian hari, jenazahnya dipindahkan ke gereja Santo Ignatius. Di sana jenazahnya disemayamkan sampai hari ini. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1726. Santo Aloysius Gonzaga wafat pada tanggal 20 Juni tahun 1591, dibeatifikasi pada tanggal 19 Oktober tahun 1605 oleh Paus Paulus ke-5, dikanonisasi pada tahun 1726 oleh Paus Benediktus ke-13, dan perayaan Santo Aloysius Gonzaga dirayakan setiap tanggal 21 Juni. Yang kedua, Santo Bernardus Tolomei. Giovanni Tolomei atau Yohanes Tolomei lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1272 dalam sebuah keluarga bangsawan di Siena, Italia. Ia dididik oleh pamannya Christopher Tolomei yang seorang biarawan Dominikan yang saleh. Sejak kecil, Yohanes berkeinginan untuk menjadi seorang biarawan dan ingin mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Namun ayahnya menentang cita-cita mulia itu. Giovanni dijauhkan dari kehidupan membiara dengan disekolahkan ke sekolah umum. Setelah menamatkan studi filsafat dan matematika, Giovanni melanjutkan pendidikannya dengan belajar teologi, hukum sipil, dan hukum kanonik.
Di masa ini, Giovanni diketahui sempat mengabdi sebagai seorang kesatria atau perwira militer dalam pasukan Raja Rudolf I dari Jerman. Setelah kembali dari Siena, Giovanni Tolomei bekerja sebagai profesor hukum di Universitas Siena dan mendapat kedudukan tinggi dalam Dewan Pemerintahan Kota. Ia juga aktif sebagai anggota di sebuah serikat persaudaraan religius awam yang berkarya membantu orang-orang sakit di Rumah Sakit Santa Maria della Scala. Suatu saat di tahun 1313, Giovanni jatuh sakit dan mengalami kebutaan. Ia baru sembuh secara ajaib setelah mendapat penampakan dari Bunda Maria. Mujizat ini membuat Giovanni teringat kembali akan cita-cita masa kecilnya dan datang lagi kerinduannya untuk menjadi seorang biarawan. Setelah kesehatannya pulih, Giovanni memutuskan untuk pensiun dari semua jabatan duniawi bersama dua rekannya. 3 orang bangsawan berpendidikan tinggi ini membangun sebuah pertapaan yang menjalani hidup asketis dengan keras dalam doa, puasa, dan meditasi. Giovanni mengganti namanya menjadi Bernardus karena ia amat mengagumi Santo Bernardus Clairvaux. Menjelang akhir tahun 1318, ketika sedang tenggelam dalam meditasi, Bernardus mendapat sebuah penglihatan. Ia melihat sebuah tangga menuju surga, di mana para biarawan berjubah putih sedang naik dengan dibantu oleh para malaikat dan ditunggu oleh Yesus dan Bunda Maria. Kejadian ini menginspirasi Bernardus untuk mendirikan sebuah ordo religius yang disebut Kongregasi Santa Maria Monte Oliveto atau yang dikenal sebagai Kongregasi Olivetan. Kongregasi ini mengadopsi regula Ordo Benediktin dengan tambahan devosi khusus kepada Santa Perawan Maria. Biara Olivetan segera mendapat persetujuan dari Uskup Guido dari Keuskupan Arezzo, otoritas gereja setempat, dan mendapat pengukuhan dari Paus Yohanes ke-22 dan Paus Clemens ke-6 pada tahun 1334. Karena dalam regula Ordo Benediktin tidak ada pengaturan untuk warna pakaian biara, para Olivetan menggunakan jubah berwarna putih, berbeda dengan para Benediktin lainnya yang menggunakan jubah berwarna hitam. Ketika bencana wabah penyakit melanda Siena pada tahun 1348, Bernardus dan para Olivetan bergegas meninggalkan kesunyian di biara Monte Oliveto menuju ke kota Siena demi membantu para korban. Tanpa memperdulikan risiko yang harus dihadapi, Bernardus dan para biarawan bekerja keras merawat para korban, membenahi sanitasi kota yang buruk, dan menguburkan mereka yang telah meninggal dunia. Setelah hampir sebulan bekerja, satu persatu biarawan Olivetan mulai tertular wabah penyakit dan meninggal dunia. Bernardus Tolomei ikut tertular penyakit kematian ini dan tewas pada tanggal 20 Agustus 1348. Setelah bencana ini berlalu, diketahui terdapat 80 orang biarawan Olivetan yang tewas menjadi korban bersama pimpinan mereka Bernardus. Pengorbanan Bernardus dan para biarawan Olivetan di tahun 1348 menjadikannya sebagai teladan akan wujud cinta kasih Kristiani dalam diri seorang pengikut Kristus yang sejati. Bahkan sejak dari kematiannya, warga Siena telah menyebutnya sebagai San Bernardo atau Santo Bernardus. 3 abad kemudian, tepatnya pada tanggal 24 November tahun 1644, Bernardus Tolomei dibeatifikasi oleh Paus Innocentius X. Ia lalu dikanonisasi oleh Paus Benedictus ke-16 pada tanggal 26 April tahun 2009, dan Santo Bernardus Tolomei disebut juga sebagai martir cinta kasih. Perayaan Santo Bernardus Tolomei dirayakan setiap tanggal 20 Agustus. Yang ketiga, Santo Damianus de Vester.
Nama baptis Santo Damianus adalah Joseph de Vester. Ia dilahirkan pada tahun 1840 dalam sebuah keluarga petani di Tremelo, Belgia. Sapaan akrabnya adalah Jeff. Ia adalah seorang yang tinggi dan kekar. Tahun-tahun yang dilewatkannya dalam bekerja di pertanian keluarganya telah menjadikan tubuhnya sehat dan kuat. Semua orang sayang padanya sebab ia sangat baik serta murah hati. Setelah dewasa, Jeff dan saudara laki-lakinya Pamphile masuk biara kongregasi Hati Kudus Yesus untuk menjadi imam. Dalam biara, Jeff kemudian memilih untuk menggunakan nama Damianus. Pada tahun 1863, banyak imam dari kongregasi Hati Kudus Yesus dipilih untuk menjadi misionaris ke Hawaii. Pamphile saudara Damianus termasuk salah seorang dari antara mereka. Namun beberapa saat menjelang keberangkatannya, Pamphile terserang demam tifoid. Ia tidak lagi dapat dipertimbangkan untuk diberangkatkan ke daerah misi. Damianus yang saat itu masih dalam pendidikan untuk menjadi imam, memohon untuk menggantikan tempatnya. Permohonannya dikabulkan. Setelah berpamitan pada keluarganya, Damianus berangkat ke Hawaii dengan penumpang kapal laut. Suatu perjalanan yang menghabiskan waktu 18 minggu lamanya. Setelah tiba di Hawaii, ia harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu dan ditabiskan menjadi imam sebelum dapat bekerja sebagai misionaris. Ia berkarya selama 8 tahun di tengah umatnya di Hawaii. Daerah pelayanan yang sulit tidak menyurutkan semangat imam muda dari Belgia ini. Ia sering mengunjungi umatnya di tempat tinggal mereka yang sulit dijangkau. Bagian paling mengagumkan dalam hidup Damianus dimulai ketika uskup meminta seorang sukarelawan untuk pergi ke Pulau Molokai. Nama itu membuat orang bergidik ketakutan. Mereka tahu bahwa bagian dari pulau itu yang disebut Kalawao merupakan kuburan hidup bagi orang-orang kusta. Pulau itu merupakan tempat pembuangan bagi orang-orang yang berpenyakit kusta. Saat itu penyakit kusta adalah momok bagi dunia kesehatan dan tidak banyak yang diketahui tentang penyakit ini. Rasa ngeri terjangkiti kusta menyebabkan para penderitanya dikucilkan di pulau tersebut. Di Molokai, para penderita kusta, hidup mereka terpencil dari dunia luar. Tidak ada sarana kesehatan, tidak ada imam, dan tidak ada penegak hukum. Pemerintah Hawaii mengirimkan makanan serta obat-obatan, tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Ketika Pater Damianus sampai di Molokai, ia sangat terguncang melihat penderitaan dan kemelaratan, serta keputusasaan para penderita kusta di sana. Walau demikian, ia bertekad untuk membantu mereka. Baginya tidak ada kata menyerah. Penduduk Molokai sungguh amat membutuhkan pertolongan. Pater Damianus kemudian pergi ke Honolulu guna berhadapan dengan anggota majelis kesehatan. Mereka mengatakan bahwa Pater Damianus tidak diizinkan pulang pergi ke Molokai dengan alasan bahaya penularan penyakit kusta. Alasan sesungguhnya adalah bahwa mereka tidak menghendaki kehadirannya di Molokai. Ia akan menimbulkan banyak masalah bagi mereka, dan mereka memberikan pilihan kepada Damianus. Tidak boleh pergi ke Molokai, dan tidak akan pernah diizinkan untuk meninggalkan pulau itu lagi. Para majelis kesehatan itu rupanya belum mengenal Pater Damianus. Dengan serta-merta, ia memilih untuk tinggal di Molokai.